Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di samping saya spesial ya, sudah ada narasumber. Jadi sore ini kita akan bincang-bincang tentang ini pengalaman beliau untuk bekerja di luar negeri ya selama puluhan tahun. Oke, monggo diperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Saya Siti Rahma dari Gili Timur. Pernah bekerja jadi TKW di luar negeri sampai 15 tahun. Terus sekarang Ya sekarang kegiatannya masih di rumah, kerja rumah-rumah aja, gak ada kerjaan lain. Ya pinginnya gak mau balik lagi, sudah sudah jenuh. lah. Udah bertahun-tahun di luar negeri, pinginnya ada di sini di Madura ini. Soalnya di Madura ini pingin punya pengalaman lain gitu, Mbak. Alasan nih, kenapa kok memilih untuk bekerja di luar negeri? Alasan untuk memilih ke luar negeri itu ya pingin punya rumah sendiri, dari hasil keringat sendiri, nggak mau nyusahin orang tua. Soalnya orang tua yang nggak mampulah untuk memberikan sesuatu kepada anaknya. Jadi saya sendiri yang berjuang, ya untuk membahagiakan kedua orang tua. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi TKW. Ya mudah-mudahan di pengalaman TKW ini saya bisa memikir yang lebih jauh untuk kedua orang tua, untuk saudara-saudara, dan untuk semuanya. Semoga bisa berharga untuk kedepannya. Coba diceritain nih perjalanannya selama jadi TKW. Perjalanan selama jadi TKW berangkat tahun 2000, kerja sampai 2008 jadi pekerja rumah tangga. Sudah itu pulang di Abu Dhabi, Saudi Arabia. Tinggal di Jeddah. Kerja rumah tangga jadi 8 tahun, pulang ke Madura, ke Indonesia. 1 tahun di Indonesia, berangkat lagi ke Abu Dhabi. 2009 jadi rumah tangga di sana 4 tahun. 2012 pulang ke Madura. Diem di Madura sampai 10 tahun, berangkat lagi ke Qatar. Jadi rumah tangga 1 tahun, jadi pengasuh anak 3 tahun. Terus udah 3 tahun, habis corona pulang ke Indonesia lagi. Ya itulah kisah aku selama jadi TKW. Jadi pindah ke 3 negara ya? Iya. Jadi yang pertama itu Arab Saudi selama 8 tahun. Iya. Terus kemudian Abu Dhabi. ke Abu Dhabi selama 3 4 tahun. tahun. Terus habis itu di Abu Dhabi Qatar. 4 tahun. Terus habis itu di Qatar 4 tahun. Iya. Ya. Bisa dibagi nggak ke teman-teman? Biasanya rutinitas selama kerja di luar negeri itu seperti apa? Selama di luar negeri kerja itu ya sehari-harinya kalau kita
rumah tangga cuma bersih-bersih, masak, ya kita bagi. Kalau pagi itu kita itu bersih-bersih sampai udah selesai, nanti duhurnya kita masak sampai asar nunggu orang-orang makan gitu. Nanti kalau udah selesai ya kita ada waktu bisa rehat di sana. Rehatnya ya mungkin 1 jam 2 jam. Kita udah itu nanti kita buat makan malam. Ya kalau di sana itu kalau tidur itu emang malam jam 12 jam 1 gitu. Nunggu majikan sampai selesai. Bisa jadi ceritain nih proses dari awal berangkat itu sampai bisa bekerja di luar negeri. Proses berangkat ke luar negeri apa itu buat paspor umroh. Proses keduanya berangkat ke Abu Dhabi pakai agen, nunggu visa, terus ke Qatarnya sama dengan Abu Dhabi pakai agen juga. Jadi ini ada 3 kali berangkat itu berarti ada yang berbeda ya. Yang pertama itu pakai visa umroh aja bukan visa kerja ya. Iya. Terus kemudian yang kedua dan ketiga itu pakai agen resmi gitu Iya. ya. Terus habis itu berapa biaya yang dibutuhkan kalau misalnya untuk kerja di luar negeri? Biaya yang dibutuhkan ke Arab Saudi motong gaji sampai 2 tahun. Terus kalau ke Abu Dhabinya enggak motong sama sekali. Itu gratis. Terus kalau ke Qatarnya motong setiap bulannya dipotong sama agen. Gitu. Berapa sih kalau boleh tahu gaji bekerja di luar negeri itu? Gaji pertama pas pertama kerja 800 rial. Kalau di Saudi Arabia. Sampai dapat 1 tahun dinaikin 1000. Bisa semuanya, bisa ngomong apa, bisa masak dinaikin. Kalau di Abu Dhabi pas kan sudah tahu semuanya gajinya 1200. Sampai 4 tahun itu dinaikin sama majikan 1500. Pergi ke Qatar cuma 1600 gaji. Dipotong sama agen kantor di sana 1 bulannya. Rutinitas kalau bekerja jadi apa itu rumah tangga pengasuh anak, ya setiap paginya itu bangun pagi, ngurusin anak untuk sekolah, ngasih makan, sarapan gitu Mbak. Terus nganter anak ke sekolah. Nanti udah nganter anak sekolah, pulang kitanya beres-beres rumah, bersih-bersih semuanya bersih, terus langsung masak. Jam 12 nanti jemput anak. Pulang dari jemput anak, mandiin anak, ganti bajunya, terus makan siang. Udah makan siang itu nanti semuanya istirahat. Istirahat ya, kalau saya itu pengalamannya itu anak tidur ya ikut tidur, istirahat juga. Kalau udah itu nanti ya belajar. Anak belajar itu ya aku juga ngikutin juga anak-anak. Udah belajar itu nanti kita makan malam, udah makan malam anak bermain sebentar, tidur jam 9. Jam 9 kitanya tidur juga gitu. Kalau pengalaman di sana, pengalamannya aku gitu. Yang itu nggak tahu lah. Anak mana? Pekerjaan rumah tangga atau ngasuh anak? Lebih enak rumah tangga. Kalau rumah tangga kita bersih-bersih terus langsung masuk ke dapur, masak, bersih-bersih dapur, udah itu selesai kita itu nyantai. Nanti seandainya kalau majikan manggil suruh ini suruh itu buatin makanan, kita itu masuk ke dapur. Kalau ngasuh anak ribet. Seandainya kita itu ngasuh anak udah makan, udah mandi, udah ini, anaknya masih main-main, nggak bisa rehat. Kita itu juga nggak rehat. Nah, jadi pekerjaan itu di belakang itu belum selesai, anak udah bangun, nggak tidur. Kan kitanya yang pusing. Kalau apa itu
Kalau anaknya rewel, ya kalau anaknya nggak rewel. Kalau anak nggak rewel, suruh tidur tidur, pembantu kerja beresin rumah. Kalau anaknya yang rewel nggak tidur, itu yang bikin pusing kepala, ribet ke pembantu. Bisa diceritain nggak ke teman-teman karakteristik dari masing-masing majikan? Oke. Pengalaman pertama waktu masuk ke Saudi Arabia, nggak nggak bisa bahasa Arab, itu majikannya ya alhamdulillah baik banget. Dibelajarin sampai hafal sama kata-kata bahasa Arab itu. Alhamdulillah sampai 1 tahun. Terus masuk ke majikannya lain itu alhamdulillah majikan India itu baik banget sampai aku itu nunggu 4 tahun yang di Saudi Arabia. Kalau di Abu Dhabi itu alhamdulillah juga ya majikan baik semua, perempuan, laki itu sama-sama baiknya. Apa itu masalah makanan, apa pekerjaan nggak ngurus itu. Yang penting udah siap masakan, makanan di meja udah. Rumah bersih, semuanya udah beres, majikan nggak ada komen-komen apa-apa. Kalau di Qatar itu pengalaman di Qatar itu beda banget. Pertama datang ke Qatar itu, wih, udah nemu majikan yang cerewet banget. Si nenek-nenek sampai ya walaupun cerewet ya, ya namanya kita cari uang, kerja keras kita kan apa itu bisa kita rasakan walaupun cerewet. Kita tahan-tahanin walaupun cerewet, yang penting gaji lancar. Tapi yang penting itu hadiah itu ada gitu. Ya sampai 1 tahun. Yang keduanya itu majikan suruh ngasuh anak. Itu yang lebih ruwet kalau ngasuh anak itu. Pas ngasuh anak itu anak 3, majikan cemburuan. Pas apa itu ya kerja itu nggak beres-beres. Pembantu cuma 1. Itu yang paling males, punya majikan yang cemburuan, cerewet lagi pas suruh ngasuh anaknya. Ya kalau kita nggak sabar ya mungkin kita itu nggak mau kerja di sana. Ya kalau aku lah masalah majikan cerewet ya pengalaman udah lah, pengalaman majikan cerewet nggak masuk kuping kiri, keluar aku kuping kanan, yang penting gaji lancar. Suka dukanya nih bekerja di luar negeri? Suka duka TKW kalau di luar negeri itu ya kalau lagi dimarahin kitanya ngambek. Ya kalau kita dapat hadiah baru kita ketawa. Paling senangnya itu bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu banyak hadiah walaupun pekerjaan banyak ya. Siang malam itu istirahatnya cuma 8 jam kalau Ramadan. Terus udah nanti Ramadan itu ya mungkin majikan itu ngasih hadiah, ya hadiah cincin atau kalung, uang gitu. Paling senangnya itu TKW kalau udah Ramadan. Terus kalau lagi nggak dikasih itu ya kitanya itu emang sedih kalau di Arab Saudi itu. Soalnya apa ya, TKW itu perlu juga apa itu dikasih baksis apa hadiah gitu sama majikan, perlu kesenangan. Orang sana kalau ngerti ya ngerti, kalau nggak ngerti udah selalu marahin pembantu gitu. Kalau di sana, kalau di Abu Dhabi aku terus terang ya majikanku itu selalu baik ya, ya jadi nggak sedih terus. Setiap ada tamu banyak itu ada pesta apa selalu majikan itu ngasih hadiah. Udahnya selesai itu ya hadiah uang apa. Saya aja kalau pulang ya alhamdulillah majikan Abu Dhabi itu ngasih kalung gitu sebagai hadiahnya. Pulang aja pesawatnya dibeliin tiket bisnis sama majikan ya alhamdulillah gitu. Kalau selama di Qatar ya alhamdulillah juga walaupun ada yang cerewet, ada yang cemburuan, ya alhamdulillah walaupun gitu masih ada hadiahnya dari majikan gitu. Jadi intinya yang membuat senang itu karena diberi hadiah ya. Iya.
ada reward ya, ada reward untuk kita ya. Hadiahnya paling pembantu itu paling senangnya emang itu hadiah. Ada nggak sih tips yang mau diberikan ke teman-teman? Tips untuk yang mungkin mau ke luar negeri nih gitu, apa yang harusnya dimiliki kalau misalnya mau bekerja ke luar negeri ya? Tips ya kalau ke luar negeri itu pertama itu kuat mental. Kalau nggak kuat mental itu ya nggak mungkin bisa kerja di sana. Mungkin sehari itu inget di sini terus nangis pingin pulang. Itu tip pertama. Kalau tip kedua itu ya kita itu harus rajin mengambil hati majikan gimana. Pinginnya majikan itu nggak marah, pinginnya sayang sama pembantu sama kita gitu. Gimana caranya? Buat apa kek senang majikan itu? Ya majikan harus tahu gimana pembantu gitu kan Mbak. Terus kita itu kalau malam kalau tidur itu ya harus nunggu majikan. Jangan kita tuh tidur duluan. Nunggu majikan sampai majikan itu masuk kamar baru kita masuk kamar juga gitu Mbak. Jadi tipsnya itu harus kuat mental ya. Iya. Terus habis itu tahan banting mungkin ya. Tahan banting juga. Terus habis itu yang kedua itu harus mengerti apa yang dimaui majikan Iya. ya gitu. Tips yang ketiga harus paham tentang bahasa. Terus tips yang keempat harus mengerti tentang masakan sana, kesukaan majikan apa, kemauannya majikan itu apa, gitu aja kalau di sana. Ini ya maksudnya keterampilan apa sih dalam bekerja ya. Keterampilan dalam bekerja ya kalau rumah tangga itu harus keterampilan dalam rumah. Ya. Harus bersih, harus Rapi. harus rapi semuanya, nggak ada itu debu. Harus kita itu harus kontrol setiap kalau udah selesai kerja kita itu harus kontrol supaya majikan itu senang. Jadi kita itu nggak dimarahin, jadi disenengin sama majikan gitu. Ada nggak sih tips supaya nggak salah memilih majikan? Soalnya kan kadang ada pengalaman kayak apa sih TKW itu kan kadang ada pengalaman yang tidak menyenangkan atau kadang ada yang disiksa gitu-gitu ya. Kalau saya sih alhamdulillah nggak ada kayak gitu. Alhamdulillah majikan saya itu walaupun cerewet ya baik-baik semua. Kalau masalah memukul nggak pernah. Kalau disiksa itu nggak pernah saya. Ya kalau bentak wajar, kalau majikan kayak gitu wajar. Kalau salah ya emang pembantu itu emang wajar kalau salah majikan ngasih tahu. Tapi kalau mukul itu nggak pernah. Kalau masalah masuk agen itu ya tergantung dari nasib kita. Kita ya kalau ada nasib baik ya insya Allah agen kita baik. Ya kalau nasib kita nggak baik ya agennya nggak baik juga. Ya tergantung nasib lah. Kalau saya itu soalnya saya nggak pernah pengalaman yang buruk-buruk itu. Alhamdulillah Mbak. Ada nggak hasilnya yang dari bekerja di luar negeri? Alhamdulillah selama saya bekerja jadi TKW ya pinginnya emang rumah ya alhamdulillah rumah ada, terus bisa membahagiakan kedua orang tua, saudara-saudara, jadi nggak menyusahkan semuanya sama orang-orang di sekitar kita. Milih di Arab kok nggak di negara-negara lain misalkan kayak Singapura, Taiwan gitu. Kalau di Singapura aku tuh takut katanya takut kalau ada apa-apa itu selalu pembantu yang disalahin. Di Taiwan juga gitu kalau seandainya sama dengan Singapura. Kalau di Arab itu ya kalau ke Saudi alhamdulillah bisa dapat haji dan umroh. Itu yang pertama. Jadi majikannya itu kalau baik itu enak buat temen. Kalau yang nggak baik ya kita itu keluar aja, nggak bikin masalah
Itu pengalaman aku yang kalau pingin jadi TKW. Kalau emang ke Taiwan aku emang enggak. Ada nggak planning ke depan? Kalau sudah ini kan sudah memutuskan untuk nggak bekerja lagi di luar negeri. Alhamdulillah ya, rencananya insya Allah nikah. Pingin punya rumah tangga, ngurusin orang tua, ngurusin suami. Ya pinginnya gitulah. Soalnya sudah dari sana-sananya udah, alhamdulillah saya rumah udah punya. Ya sekarang kedepannya mau nikah, mau buat masa depan yang indah sama anak-anak, sama suami, saudara-saudara kita gitu. Ini pesan nih yang mau disampaikan buat teman-teman yang lain. Pesan buat teman-teman yang ada di luar negeri, sehat-sehat selalu ya, sabar. Jadi kalau punya majikan itu walaupun cerewet ya dibeta-betain aja, sing penting nggak mukul gitu aja. Ya pengalaman aku itu ya alhamdulillah nggak buruk-buruk, semuanya baik-baik. Buruk baiknya itu tergantung dari nasib kita. Ya teman-teman, semoga sukses selalu dan sehat selalu, dan semoga menjadi TKW yang sabar, tawakal. Harapan kedepannya semoga sukses aja. Untuk pesan yang mau bekerja di luar negeri. Untuk pesan yang belum pengalaman, harus kuat mental, itu aja ya. Kalau mentalnya belum kuat jangan keluar negeri, soalnya di sana ganas-ganas. Oke, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih untuk sharingnya. Sama-sama, Semoga video di konten kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Amin. Jadi kita bisa belajar suka dukanya nih kalau misalnya bekerja di luar negeri. Oke. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.